Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar TKD. Kali ini kita masih bahas tes wawasan kebangsaan mengenai sejarah pendudukan Jepang atas Indonesia. Jarak invasi Jepang di Indonesia dimulai dengan menguasai daerah-daerah strategis nih. Tepatnya pada 11 Januari 1942, Jepang mendarat untuk pertama kalinya di Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, pada 7 Maret 1942, Belanda tidak kuasa untuk mempertahankan Indonesia dan menyerahkan kepada Jepang yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Belanda Tjarda van Stavoor dan Jenderal Terputten kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati. Pada 9 Maret 1942, penyerahan tanpa syarat mulai berlaku secara efektif dan sejak saat itu Indonesia resmi dijajah Jepang. Pada 29 April 1942, dibentuk Gerakan 3A oleh Jepang yang dipelopori oleh Shimizu Hitoshi dengan ketua Mr. Shamsuddin. Dengan slogan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tujuan Gerakan 3A adalah menggerakkan rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang melawan sekutu. Pemerintah militer Jepang di Indonesia membagi wilayah administratif Indonesia atas 3 daerah militer yang masing-masing dipegang oleh Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Ketiga daerah tersebut adalah daerah Jawa Madura yang berada di bawah kendali Rikugun, daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu yang juga berada di bawah kendali Rikugun, dan daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang berada di bawah kendali Kaigun. Ketiga wilayah militer Jepang di Indonesia ini berada di bawah komando Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Selanjutnya, organisasi atau gerakan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Pertama, pada 9 Maret 1943, Jepang membentuk Seinendan atau Barisan Pemuda. Tujuan dari dibentuknya Seinendan adalah mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Kemudian pada 9 April 1943 dibentuklah Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Tujuan dibentuknya Keibodan adalah membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Selanjutnya, pada 3 Oktober 1943, dibentuklah Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Nah, PETA ini dipimpin oleh orang Indonesia yaitu Gatot Mangkupraja. Tujuan dibentuknya PETA adalah memberi latihan militer pemuda Indonesia untuk membantu tentara Jepang menghadapi serangan sekutu. Pada 9 Maret 1943 dibentuklah PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat dengan tokoh 4 serangkai yaitu Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Insinyur Soekarno, dan Mas Mansur. Tujuan dibentuknya PUTERA adalah mengerahkan tenaga rakyat Indonesia guna membantu Jepang berperang melawan sekutu. Tentang organisasi yang dibentuk Jepang pada masa penjajahannya, yaitu yang pertama adalah gerakan
3A, gerakan 3A itu merupakan salah satu bentuk propaganda pemerintah penduduk Jepang agar mendapat simpati dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu ada Sendenbu. Sendenbu ini dibawahi langsung oleh Badan Pemerintah Militer Jepang yang dibentuknya Sendenbu ini untuk bertanggung jawab atas propaganda dan informasi yang mengatur pemerintahan sipil. Selanjutnya itu ada Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Sugiarto dalam gerakan pemuda di depan gerbang kemerdekaan Indonesia menyebutkan pemerintahan pendudukan Jepang mengubah kebijakan politik dengan merangkul Barisan Nasional Pemuda Indonesia. Yaitu selanjutnya ada Jawa Hakokai. Ini merupakan pasukan sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai wilayah. Hal ini menyebabkan Jepang di Indonesia semakin mendesak. Selanjutnya itu ada MIAI atau Masumi. Pendiri MIAI adalah untuk menaungi berbagai organisasi Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam atau Persis, dan sebagainya. Sekian kesimpulan dari saya, Bu. Terima kasih. Kembali kepada Ibu. Baiklah, terima kasih Bu. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat saya ambil itu tentang latar belakang Jepang di Indonesia. Pada 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau gerakan militer kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara, sehingga di Januari sampai Februari tahun 1942 Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, dan Samarinda yang mana waktu itu bangsa Belanda masih ada di Indonesia. Karena hal itu sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membentuk komando gabungan yang bernama DACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Gilbert Wael. Pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berusaha mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian di Geragan, Jawa Timur, dan di Eretan, Jawa Barat. Nah, setelah itu, 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan bola Jepang. Tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu itu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Sumbang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Jadnan Tirtanburg dan Jenderal Terpurten menjadi wakil sekutu dalam upaya tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan akhirnya upaya penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Demikianlah Bu, penjajahan Jepang di Indonesia itu dimulai, yang merupakan titik awal menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada waktu itu. Sekian Bu, terima kasih.